Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa kau didik untuk menjadi lebih rendah hati, untuk terbuka terhadap segala kemungkinan, untuk selalu bisa mendengarkan suara-suara orang lain di sekitar kami, untuk selalu mendengarkan kehendak-Mu lewat kitab suci, lewat suara hati, dan banyak cara lain di mana Engkau ingin supaya kami baik, lebih baik, dan lebih kudus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita bisa melihat bagaimana Yesus secara frontal, secara terus terang, secara dalam tanda petik mungkin kasar juga. Karena Yesus mengatakan kata-kata yang sarkastik, yang keras, tajam. Celakalah kamu, hai orang Farisi, ahli Taurat. Kalian hanya memperhatikan apa yang di luar, bukan di dalam. Kalian seperti kuburan yang bagus di luar, tetapi busuk di dalam. Tidakkah ini sesuatu kata-kata yang kenabian yang menghajar ke inti dari kehidupan manusia? Apa itu? Keras kepala, egois, berpusat pada diri sendiri, bersikap dan berpandangan tentang batinnya sendiri, tentang hidupnya sendiri. Untuk apa aku itu? Saya menjadi mengerti kata-kata Yesus ini ketika saya berada di formasi, di postulan. Betapa jugul itu keras kepala, bahasa Batak. Betapa sulitnya untuk mengubah dan mengajak orang untuk berubah dan mengajak orang untuk bertobat. Betapa susah. Begitu berkali-kali dan berulang kali kemalasan, keengganan untuk mendengarkan tetapi tidak peduli, kemalasan, menunda-nunda. Itu semua adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa orang sulit sekali berubah. Sulit sekali untuk bertobat, apalagi bertobat. Berubah saja masih lumayan. Dan itulah menjadi karakter kita karena kita tidak mau terbuka dan tidak mau membuka diri dan tidak mau mencari kemungkinan-kemungkinan baru bahwa saya harus menjadi lebih baik. Dan itu menjadi tidak mungkin karena orang seringkali hanya memperhatikan dan memikirkan apa yang di luar, apa yang eksternal, apa yang eksterior di luar kita, tapi bukan di dalam. Itu juga menjadi sulit ketika orang tidak hanya membaca kitab suci dengan sekedar membaca, tetapi tidak menyelami, tidak mengerti, tidak memahami. Dan itulah proses purifikasi, proses pembersihan diri, proses pemurnian diri. Ya. Maka ketika orang tidak mau mendengarkan, ada banyak cara bagaimana Tuhan ingin membuka sesuatu yang lebih dalam. Entah dengan suara hati kita, lakukan yang baik dan hindari yang jahat. Entah kita mendengarkan suara orang lain, terbuka terhadap orang lain. Entah kita berinteraksi, bergaul dengan banyak orang yang berbagai macam strata, background, latar belakang. Entah kita membaca buku-buku yang menarik. Jadi segala sesuatu yang perlu dan penting supaya kita menjadi terbuka dan membuka diri, melihat segala aspek-aspek yang mungkin berbeda dari apa yang kita pikirkan. Dan itu saya kira sesuatu yang hampir tidak mudah di zaman sekarang ini. Kita juga membaca dari YouTube, media sosial, mendengarkan, dan itu semua adalah suatu proses supaya panca indera kita menjadi terbuka dan membuka diri. Mata kita, hidung kita, telinga kita, mulut kita, ya. Dan bukan panca indera fisik saja, tapi menjadi panca indera batin. Dan itulah yang membuat kita menjadi bertumbuh berkembang. Dan bertumbuh berkembang, tapi juga mendalam. Maka Yesus mengatakan, dukil atun, tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam. Itulah saudaraku terkasih. Hari ini Yesus sungguh-sungguh marah. Yesus hari ini sungguh-sungguh keras.
kata-katanya begitu tajam, celakalah kalian seperti kuburan. Saudara, saya tidak menjadi mengerti itu tadi ketika anak-anak kami menjadi begitu sulit. Ya. Ada kemalasan berpikir, kemalasan berefleksi, kemalasan untuk mendengarkan apa yang di dalam. Ya. Dan itu saudara. Maka mari saudaraku terkasih, Anda, saya, dan kita semua. Dan itu bukan hanya orang lain, bukannya orang Yahudi, bukan siapapun, tapi juga saya juga. Ketika saya tidak mendengarkan apa yang ada di dalam hati saya, ketika saya nggak peduli dengan siapapun, itu juga terkena juga pada diriku sendiri. Maka mari, semoga kita semua hari ini menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang mendengarkan orang lain, apapun siapapun juga di sekitar kita, yang mencoba untuk memahami orang lain, mengerti, keluar dari diri kita sendiri kepada orang lain, mengamati dengan kacamata iman, kacamata panca indera lahiriah tapi juga panca indera batin, mendengarkan, melihat, ya, mencium, merasakan semua itu. Itu bagian dari proses pemurnian dan sensitivitas, ya, kepekaan, ketajaman kita untuk bergaul dengan diri kita sendiri, untuk menatap sesuatu yang di luar kita. Semoga Anda dan saya semakin terbuka dan membuka diri, dan semoga kata-kata Yesus itu tidak hanya kita terapkan pada orang lain atau siapapun, juga mungkin pada diriku sendiri, saya sendiri. Kita renungkan hari ini, kapan kita menjadi keras kepala, kapan kita mau menang sendiri, kapan kita mau tidak mau mendengarkan orang lain. Semoga Anda dan saya sungguh mendengarkan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.